Puji Tuhan, Shalom saudara. Pada saat ini kita akan bersama-sama kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama kita memperingati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini Tuhan boleh memberikan kepada kita hikmat untuk menggunakan media sosial yang kita punya untuk kita boleh bersama-sama beribadah, boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini saudara, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Oh Jesus Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat hati kita buka hati kita bagi Tuhan saat ini. Oh Jesus, haleluya Yesus. Betapa mulianya Engkau Tuhan Yesus. Betapa ajaib Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu yang indah ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Kita sekali lagi angkat pujian ini, kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu
Biar setiap hati kami Tuhan Yesus, kami naikkan bagi Engkau saat ini ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah kami yang setia. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib Tuhan. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkau telah bangkit dan Engkau naik Tuhan. Engkau telah berikan kepada kami kemenangan Tuhan. Oh Jesus, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Biar kita buka hati kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada, biar hati kita buka bagi Tuhan. Naikkan syukur kita bagi Tuhan. Untuk perlindungan Tuhan. Untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Karena kami haus, karena kami lapar akan Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di hari kemenangan ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Kami hanya mau Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu. Kami hanya mau menikmati puji-pujian bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan menikmati firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau saat ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang telah dimenangkan oleh Kristus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur karena Tuhan telah menang. Amin. Tuhan telah mati, Dia dikuburkan dan Dia dibangkitkan. Kemudian pada saat ini kita akan memperingati, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Syukur ke dalam pelatarannya dengan hati
padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita katakan, serang telah tiba, haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Tapi kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Yesus sudah menang. Dia telah menang atas kematian, dan kita juga sudah menang dari setiap masalah persoalan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tidak peduli apapun yang kita hadapi saat ini, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita taruh semua masalah kita, setiap pekerjaan kita, persoalan apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi apapun, kita taruh kepada Tuhan. Tuhan mengenal setiap hati yang rindu akan Tuhan. Tuhan yang mengenal setiap milik kepunyaannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita jujur di hadapan Dia. Kita tulus datang kepada Dia saat ini. Oh haleluya Yesus. Betapa kami rindu akan Engkau Yesus. Ajari kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Yesus. Haleluya.
katakan Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Betapa kami rindu ya Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Betapa kami rindu ya Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu untuk mencintai Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami mau ditambah-tambahkan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengejar dunia ini lebih dari kami mengejar Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengejar perkenanan dunia ini lebih dari perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kerinduan hati kami Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini, kita katakan bertemu muka dengan muka. Haleluya Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
kehadiran-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap pujian kami, biar setiap penyembahan kami Tuhan, boleh menjadi dupa Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Jamah dan kuduskan hati kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, dan firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, saya sungguh kangen sama semuanya jemaat JSS dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Sudah 1 bulan lebih kita semuanya login di rumah kita, nggak bisa kemana-mana. Dan hari ini adalah pertama kali ya kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita semuanya di rumah dan tidak bisa berkumpul di gereja. Tetapi tidak ada masalah. Yang paling penting adalah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita tetap melekat bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-6 sampai ke-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sana, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang terjadi di ayat ke-9? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan selanjutnya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak, supaya firman Engkau disampaikan untuk kami semuanya yang mendengar dan yang menyampaikan semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita libur, public holiday. Kenapa? Peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita mau lihat tujuannya apa dan maknanya apa semuanya ini. Ada satu hal, yaitu ada nggak surga? Pertanyaannya, ada nggak neraka? Nah, ini ada. Di dunia ini tidak ada satu manusia ataupun tokoh ataupun presiden ataupun pemimpin apapun yang pernah hidup sebagai manusia dan mati dan akhirnya terangkat. Tidak ada selain Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingatkan kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita ngerti maknanya. Bahwa Tuhan Yesus melakukan hari ini, dia mempunyai rencana. Dia mempunyai rencana untuk meyakinkan kita ini, anak-anak dia, pengikut dia, yang percaya pada dia, yang setiap hari berdoa, puasa, puji Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lockdown, semuanya online. Di rumah itu online, kita semuanya dengar, kita rindu saudara seiman kita. Supaya apa? Firman Tuhan itu menyiram di dalam kehidupan kita, supaya kita dikuatkan. Nah, kita lakukan semuanya ini semasa kita hidup. Dan pertanyaan saya adalah, apakah ada surga? Nah, inilah kita memperingatkan kenaikan Tuhan Yesus ini. Membuktikan kepada kita bahwa ada surga. Aku senang sekali ada orang tanya dan ngeredekin, Allah, kenapa sih Tuhan Yesus kamu bisa nangis ya? Oh, kok Tuhan Yesus kamu itu sedih gitu loh ya. Dan Tuhan Yesus kamu itu katanya Tuhan, kok dia mau berdoa? Nah, saya bilang Tuhan itu baik. Dia datang ke dunia ini, dia menunjukkan kepada kita, dia memastikan kepada kita semuanya
yang bertobat dan terima dia itu, bahwa surga itu ada. Hari ini saya tidak nyesal untuk ikut Yesus, dan saya tidak nyesal sedikit pun untuk menjadi hamba dia. Kenapa? Karena janji Tuhan itu nyata. Nah, di dalam firman Tuhan, dia naik ke atas ke surga. Kita lihat, kita memperingatkan, oh hari ini hari kenaikan Yesus. Nah, yang luar biasanya, sebelum dia naik ke surga, dia mengajarin murid-muridnya dan juga kita semuanya di Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dia ke sana, dia lapikan tempat untuk datang menjemput kita kembali ke surga. Nah, inilah indahnya kita jadi anak Tuhan. Ini luar biasa janji Tuhan kepada kita. Bahwa dia bukan Tuhan yang Mr. Theory. Dia bukan hanya Tuhan yang katakan, do your best, lakukan terbaik, aku akan ketemu kamu di surga. Tidak. Dia datang ke dunia ini, dia mengajar kita dan meyakinkan kita. Dan dia janji kepada kita, dia akan datang menjemput kita. Dan yang ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang paling luar biasa, kita jadi anak Tuhan. Ya, karena kemanapun kita pergi, kita ada tahu satu tujuan, melayani Tuhan. Maaf ya, orang yang belum bertobat, buang waktu, amin. Ngapain lo ikut Bible study waktu kita kuliah ya? Ngapain ke gereja nyanyi-nyanyi? Emang yang dengar siapa? Ngapain kita puasa? Ngapain kita bergumur, berdoa untuk seseorang yang gak kenal Tuhan? Kenapa? Untungnya apa? Saya hanya ketawa aja. Kita yang kenal Tuhan, kita yang tahu. Karena Tuhan Yesus kita, dia adalah satu-satunya Allah yang esa. Dia datang ke dunia ini. Dia menjadi manusia. Dia adalah Bapa dan menjadi manusia. 100% menjadi manusia di dunia ini. Dan membuktikan kepada kita, hai anakku, datanglah kepada aku. Aku ada tempat yang luar biasa. Nah, hari ini, apakah surga itu ada? Ada. Mazmur 33 ayat 13. Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Sampai 14. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Puji Tuhan, di sini dikatakan Tuhan itu memandang dari surga. Sekali lagi, kalau kita bertobat dan dibaptis dalam Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, berbicara bahasa roh dan ikut Yesus dan hidup kudus. Dan kita tahu bahwa ayat ini mengatakan bahwa Tuhan kita itu memandang kita dari surga. Dan berarti surga itu ada. Ia melihat setiap anak manusianya dari tempat kediamannya. Ia menirik semua penduduk bumi. Nah, hari ini, apakah Tuhan nggak tahu ada pandemi corona ini? Tahu. Apakah Tuhan nggak tahu kita sengsara? Tahu. Dan apa yang terjadi? Karena dia di surga, dia lihat semuanya. Ini adalah janji firman Tuhan. Dan karena itu, kita jadi Kristen itu, kita bukan hanya, maaf kata, kita mengikut sesuatu. Menyembah seseorang yang kita 50-50. Nggak tahu apakah dia ada di surga. Saya tidak mau ikut seseorang yang nggak tahu tujuan hidup dia. Saya tidak, aku pernah dengar orang bilang, kalau orang bule itu bilang, okay, let's go and have a drive. Kamu drive kemana? No destination. Dia cuma keliling kota di Australia waktu itu. Saya bingung orang ini ngapain ya. Saya pribadi lebih suka kita keliling kota boleh, tapi ada tujuannya terakhir. Nah, hari ini kita punya agama. Bukan hanya agama, tetapi adalah jalan kehidupan dan kepastian. Dan Tuhan yang kita sembah. Tiap hari kita berdoa ke tembok. Emang kita lihat Tuhan? Enggak. Apakah kita tahu dia dengar? Kita nggak tahu. Tapi dengan iman kita tahu dia itu ada. Dan dia itu dengar doa kita. Dan dia itu melihat kita. Ya. Nah, inilah yang indah jadi anak Tuhan. Di 2 Petrus pasal 2 ayat 4 ya.
Kita mau lihat firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dan dia menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya yang ada di neraka. Dan di 2 Petrus 2 ayat 4, dia menjelaskan kepada kita kalau kita ikut dia seperti apa, kalau enggak ikut dia seperti apa. Oke, kita sama-sama nikmati firman Tuhan di 2 Petrus 2 ayat keempat. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Puji Tuhan, di ayat ini dikatakan ada neraka. Tadi katakan ada sorga, sekarang ada neraka. Tidak ada buku di dunia ini atau pengajaran di dunia ini selengkap seperti Alkitab. Alkitab menjelaskan ada sorga, ada neraka. Alkitab menjelaskan bahwa apa yang terjadi, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekali lagi, Henok diangkat oleh Allah. Nah, di 2 Raja-Raja 2 ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Inilah yang indahnya. Alkitab menjelaskan ada neraka. Dan Alkitab juga menjelaskan ada tokoh-tokoh, nabi-nabi yang diangkat oleh Tuhan ke surga. Karena itu ada orang bilang, ada, amin, ngapain kamu jadi Kristen? Apalagi jadi pendeta. Nggak ada cuan punya, nggak ada untungnya katanya. Saya hanya bisa ketawa. Karena kita punya untung ini. Bukan hanya lihat yang di dunia ini. Tapi kita lihat satu hal, yaitu yang kekal. Pandemi corona ini datang. Maaf ya, kejadian. Orang yang kaya, petinya sama. 1 juta. Orang yang miskin, petinya sama. 1 juta. Apa sih yang dimegahkan? Lumah duka, tolak semuanya. Tidak berani terima orang yang sakit paru-paru. Biarpun bukan corona, asal ada urusan paru-paru, semuanya ditolak. Begitu menyedihkan kita lihat orang yang kaya meninggal dan hanya bisa dengan dekat dan jarak yang jauh. Yang orang yang kita cintai sengsara di dalam ICU. Mereka hanya bisa WA mengatakan aku sayang sama kamu. Dan tiba-tiba 3 hari lagi meninggal. Nah, hari ini sungguh mengerikan penyakit corona ini buat dunia ini. Tetapi saudara sekalian, aku mempunyai kabar gembira. Kalaupun kita ini di dalam kesusahan, kalaupun kita meninggal karena corona, hanya ada satu, jikalau Anda mempunyai iman dan bertobat dan terima Tuhan Yesus dan dibaptis sama Tuhan Yesus di Penuh Kudus. Anda mati karena corona atau apapun, jangan kita khawatir, karena kita tahu kita menuju ke surga. Karena Yesus telah menyediakan tempat untuk kita. Dan dia membuktikan kepada kita ada tokoh-tokoh yang telah menuju ke surga. Dan ada hal yang luar biasa yang indah ya, yang di perjanjian baru ya, ini perjanjian lama. Surga itu ada dan tokoh yang melihatnya di perjanjian baru di Kisah para Rasul 7 ayat 55. Di Kisah para Rasul 7 ayat 55. Kita lihat Stefanus ini meninggalnya sungguh menyedihkan. Ada orang bilang, aduh Pak Pendeta, orang yang meninggal karena corona kurang cinta Tuhan. Saya bilang jangan. Jangan sekali-kali kita menghakimin orang yang meninggal karena corona itu. Dia tidak cinta Tuhan. Itu tidak benar. Itu sesat. Kita jangan menghakimin. Stefanus, dia cinta Tuhan gak? Cinta Tuhan banget. Sampai mati pun dia dibunuh karena Yesus. Hari ini kita sama-sama baca firman Tuhan yang di Kisah para Rasul 7 ayat 55. Kisah para Rasul 7 ayat 55 berbunyi demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara sekalian, bahwa Stefanus sebelum dia meninggal, dia lihat Yesus. Dia lihat ke sorga dan dia tahu ada sorga. Dan karena dia tahu ada sorga dan dia tidak takut sedikit pun
jikalau dia mati dilempar batu. Ya buktinya benar, dia mati dilempar batu. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus yang dia sembah itu siap di surga menjemput dia. Hari ini saudara sekalian, untuk memperingatkan kenaikan Tuhan Yesus, marilah kita semuanya sadar satu hal. Sungguh Tuhan itu begitu mengasihi kita. Sungguh Tuhan cinta pada kita dan dia tahu kita di dunia ini hanya sementara. Ya, yang terakhir ada satu orang yang juga sama melihat surga, yaitu Rasul Paulus. Dia mengatakan di 2 Korintus 12 ayat ketiga, ya. Di sini dikatakan bagaimana kehidupan Rasul Paulus itu. Dia melihat surga. Dan Rasul Paulus itu dia cinta Tuhan. Tapi dia mempunyai pengalaman untuk melihat surga. Ya, kita sama-sama nikmati firman Tuhan yang di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 12 ayat yang kedua, aku tahu tentang orang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan, kita lihat bahwa Rasul Paulus dia juga melihat ada surga. Dan karena itu saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan. Betapa untungnya, betapa kita punya kehidupan diberkati Tuhan karena kita adalah anak Tuhan. Betapa senangnya kalau satu orang bertobat dan terima Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan ikut Tuhan terus. Karena orang seperti ini mereka tahu tujuan dia terakhir kemana. Nah, hari ini Rasul Paulus juga bukan orang bodoh. Dia adalah seorang tokoh jenderal. Dia adalah seorang scholar yang pintar sekali. Dan dia mengatakan, aku tidak menyesal. Dulunya aku merasakan duniawi itu lebih penting. Sesudah saya ketemu Yesus, semuanya yang saya miliki, yang saya mengharapkan itu, maaf ya, sampah dan sting, bau sekali. Dan saya ganti untuk karena Yesus dan ikut dia. Hari ini untuk memperingatkan kenaikan Tuhan Yesus, marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau telah naik di atas dan Engkau ke atas untuk siapin tempat buat kita. Kita akan ketemu di surga. Untuk yang belum kenal Tuhan Yesus, hari ini saya mau memberikan semangat. Saudara sekalian, cobalah Yesus. Aku suka mengatakan, taste how sweet is our Lord. Kita rasakan bagaimana manisnya Tuhan kita itu. Ya, hari ini marilah kita terbuka. Kita punya kehidupan, kita punya hati. Dan kita tahu apapun yang di dunia ini yang kita cari. Corona datang, habis semuanya. Apa yang kita megahkan? Enggak ada. Apa yang kita sombongkan? No. Apakah deposito kita miliaran di bank itu bisa menolong kita kalau kita sakit? Apakah anak kita yang mempunyai PhD atau profesor, ataupun pabrik kita, kantor kita, aset kita, ratusan miliar, apa artinya? Nggak ada. Ada satu hal. Kalau kita kenal Yesus, kita melekat dengan dia, kita tahu dia adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini, ngajarin kita, sesudah itu memberi petunjuk kepada kita. Dia ada jalan hidup dan dia mati di kayu salib menggantikan kita. Dan apa yang terjadi? Dan dia datang kembali menunjukkan kepada ribuan orang dia masih hidup dan akhirnya dia terangkat ke surga. Dan dia janji dia akan datang menjemput kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Yang belum kenal Tuhan Yesus, marilah kesempatan untuk membuka hati Anda untuk terima Yesus menjadi juru selamat. Yang sudah terima Tuhan Yesus, jikalau di dalam kesusahan sekarang ini, ingat Tuhan akan datang menjemput kita. Jangan kita khawatir. Tuhan lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang telah menguatkan kami. Tuhan, ampunilah kami semuanya. Ampunilah kami umat manusia yang kadangkala sombong Tuhan.
dan kita jauh dari Engkau, kita tidak terima Engkau menjadi juru selamat. Ataupun kita sudah jadi Kristen, tapi kita Kristen yang setengah hati Tuhan, Kristen yang tidak sepenuh hati Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Kami mau bertobat supaya di dalam peringatkan kenaikan Yesus, kami juga bisa diangkat iman kami. Kami juga bisa naik Tuhan Yesus, bukan turun. Karena kita naik lebih dekat dengan Engkau dan cinta Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami ingat berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak Presiden dan semuanya, jajaran pemimpin dan dokter, suster semuanya. Berkatilah mereka. Berikan mereka wahyu Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka. Dan juga profesor dan dokter yang mencari vaksin ini Tuhan. Engkau juga berikan hikmat supaya mereka akan ketemu Tuhan Yesus. Bertemu dengan vaksin ini bisa menolong jutaan manusia. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya kenaikan Tuhan Yesus ini. Sungguh Tuhan memberikan kami hiburan dan juga kepastian dan juga janji yang luar biasa. Engkau akan kembali menjemput anak-anak Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya.